My name is Christian Ronaldo Stepu, 8-time Indonesian League champion, ABL champion, MVP League, silver and bronze medalist with Indonesian national basketball team. I took it all, and here, let me show you everything I know about the game. What's on my mind about basketball, its competition, its culture. Here, when you can see the basketball from the bigger perspective, for the love of the game. Alright, so we are from West Bandits. Back with me Dodo. Di Bitok kali ini kita pasti akan bahas tentang basket, street culture, dan perspektif-perspektif lainnya tentang bola basket for the love of the game. Dan di episode kali ini kita akan bahas tentang semifinal IBL 2018-2019. Kali ini kita akan obrolin game Setapak lawan Pacific Cesar. Gua nggak sendiri, gua bareng Coach Lucky, West Bandits, Bonanza Siregar. Oke, sebelum kita obrolin, kalau masih ingat di video sebelumnya kita tuh ada analisa tentang siapa yang akan masuk di semifinal, dan ternyata hasil analisa kita adalah salah, dan yang paling banyak hatersnya. Oke. Gimana, Bon? Gimana prediksinya salah? Oke, congrats coach atas kesalahannya. Terima kasih. Oke, sebelum ini gue udah catatin beberapa komen yang lu bakal baca juga. Kita akan bacain komen-komen dari netizen yang maha betul ya. Oke. Coba coach, kita cek. Gua menurut yang paling baik itu mana? Iya, dari @richifree10. Apa tuh? Keren dia komennya, udah netnya bad, si Carltonnya juga bad, cocok lah kata dia. Tambah lagi pemain-pemain bagusnya cuma dicadangin, sip lah udah itu. Siplah sih yang keren ya. Sip lahnya itu tuh. Iya karena Kunciannya itu. Oke, di game kemarin memang banyak drama ya. Drama banget. Oke, terus yang berikutnya kalau dari gua dari M Tison Jody, dari regular season udah kelihatan kurang meyakinkan dan akhirnya nggak lolos playoff. Prastawanya cedera, Saverius didenda, pemilihan pemain asing yang kurang bagus, dan di playoff pemain senior jarang dapat kesempatan main. Itu Sip dia. lah gitu. Setuju lo? Setuju. Iya, bah ini bener, manajer bener nih. Kelihatan. Lo setuju gak, Bon? Setuju. Setuju. Lo? Kalau dari gua sih yang ini nih, mainin pemain muda adalah strategi yang bagus banget untuk nambah jam terbang mereka, tapi please jangan lupa pemain senior yang pastinya punya mental lebih kuat dan berpengalaman lebih banyak. Dua pertanyaan aja sih, kenapa rotasi pemain dan pembagian minute play nggak rata? Kenapa harus maksain pemain yang lagi on fire terus main dengan minute play yang banyak sementara banyak pemain lain di bangku cadangan? Itu sih. Panjang. Ini yang pertanyaan gue ya, panjang capek bacanya. Pertanyaan gue juga nih. Itu pertanyaan kita semua ya. Ya, tapi selain komen-komen itu ada juga ya tetap ya kita tahu ya. PJ Holic itu militan dan selalu setia ya kan. Ada juga komen dari Step Novita yang apapun yang terjadi sama PJ tetap support, let's go PJ, Pelita Jaya Basketball. Ya, ada Denanti juga nih, Denanti PJ ku. Aku bangga, love, terima kasih. Love. Ada dari Dita Oka nih, good luck for next season. Oke. Iya dong. Oke guys, itu tadi komen-komennya. Ya, kita tahu ya fans pastinya ada yang pasti selalu support, ada yang kecewa juga. Kecewa, karena pasti. memang ya Wajar lah, dramanya di playoff itu ya. Kita juga prediksinya, wah siapa sangka ya kan, Pelita Jaya bisa kalah dan Pasifik menang dua gamenya itu menang 1 poin aja. Di game pertama menang 1 poin, di game kedua menang 1 poin. Itulah hasil analisa dari netizen kemarin, dan sekarang kita akan bahas untuk semifinalnya coach. Endingnya Pasifik ketemu Setapak yang udah nunggu nih. Nah, Wih, Ini seru nih. seru. Ini seru nih. Nah, kalau gue lihat coach, masih ada gini. Kemarin mereka udah menang langsung 2-0. Ya. Bon ya, udah menang 2-0. Tanpa pemain dua pemainnya, Yeriko dan Indra. Muhammad Indra. Kalau menurut lu Bon, kita belum tahu nih dia akan main lagi di semifinal ini, akan main atau enggak. Tapi kalau dia main bagaimana, kalau nggak main bagaimana? kalau menurut gua, jujur gua nggak terlalu ngikutin Pasifik.
Tapi gue tahu dua pemain itu Indra sih udah cukup lama ya main di IBL. Oke. Tapi untuk kalau mereka main juga menurut gue sih nggak terlalu mempengaruhi tim ya, karena lokal mereka tuh jantungnya ada di siapa? Wicaksono sama si satu lagi Oki Arista. Nah itu yang lokal yang menurut gue bisa ya bagus lah untuk nunjukin buat di semifinal nanti nih. Kalau menurut Coach Lucky gimana Coach? Kalau ya di playoff tanpa dua orang itu memang kelihatan Pasifik menang walaupun dengan angka tipis-tipis ya, 1 poin. Cuma kalau di semifinal dua orang itu bisa masuk, ada tambah kekuatan nih. Ya, karena yang dilawan nih kan Setapak nih. Dengan permainan tempo tinggi. 4 kali 10 mereka akan lari. Dan kalau tanpa kedua orang itu berarti Pasifik cuma 10 orang nih. Belum tentu juga 10 bisa beradaptasi semua kan. Paling cuma 7 atau 8, maksimal 7 kali. Ditambah dua orang itu kan masih nambah nih kekuatan tenaga lagi kan buat nimbangin Setapak. Jadi ini salah satu ya pilihan yang berat nih buat Pasifik. Dua orang itu dimainin atau enggak ya tetap mereka akan menghadapi tim yang 4 kali 10 running game. Ya itu dia, karena kalau kita lihat kemarin berkaca dari game sebelumnya, Pasifik bermain lawan Pelita Jaya itu waktu main, dia mainnya game slow kan, Mas? Ya. Nah, ya dengan sedikit permainan mungkin bisa nih tahan. Tapi kan kalau dilawan Setapak, kayaknya Setapak nggak mungkin mau dimainin. Kuat nggak di pemain yang lu bilang tadi? Lu bilang 2 pemain kalau nggak main nggak signifikan, tapi bisa nggak main Oki dan Wicaksono ataupun beberapa pemain lain main 40 menit kira-kira? Berarti dia harus ada backupnya memang sih. Tapi gue nggak tahu nih, kan kemarin si Wardana itu kayaknya cedera ya. Nah, game terakhir tuh cedera. Iya benar. Nah itu gue nggak tahu nih backupnya Wardana siapa nih, gitu kan? Maksudnya memang mereka membutuhkan 2 pemain itu sih sebenarnya untuk support lokal mereka. Makanya mungkin dari Pasifiknya ya mainin aja dulu ya, baru nanti diomongin hukumannya. Lolos nggak lolos ya, baru dibahas lagi gitu. Kasihan anaknya. Tapi gimana juga dia udah rekor tuh ya. Iya. Tuh. Apalagi Wicak kan ada Wicak yang calon MVP. Nominasi MVP juga. Kasihan juga kalau dia 4 kali 10 main, game kedua habis, kasihan juga gitu. Iya. Kalau aslinya sendiri gimana sih? Kalon sama Headnot itu kan dua-dua yang produktif. Iya. Dan permainannya agak-agak unik nih kalau bisa dari luar juga. Di playoff tuh si Calhoun tuh bagus tuh dia. Game pertama, game kedua konsisten ya. Dia bisa bikin poinnya. Si Calhoun di game pertama dia 22 poin, double nih, 11 rebound hampir triple double ya. Hampir triple double. Di game kedua juga dia bikin 20 poin, 16 rebound, double lagi. Jadi tetap dia Calhoun ini akan jadi salah satu kunci buat Pasifik ya. Gitu. Nah kalau dari Setapak sendiri nih, ini kan Calhoun dia permainan yang pemain besar, big man, tapi dia dari luar bisa. Iya. Match-up-nya ketemu kayaknya sama Goodman ya. Ketemu. Dengan dia Calhoun-nya cepet, penetrasinya bagus, si Goodman juga bagus keluarnya, mau keluar, defense keluar mau, di dalam juga mau. Itu match-up yang seru juga si Goodman. Terus kalau kalau kita ngomong itu berarti kita ngomong per match-up kali ya biasa ya. Goodman berarti akan ketemu Calhoun. Iya. Ya kan? Setuju kita. Nah. YNC ketemu ya Headnot ya. Headnot. Setapak soalnya banyak nih. Iya kan? Kaleb siapa jaga? Mungkin si Wicak ya. Jadi nominasi MVP nih, dua-duanya nih gengsi pasti kan. Terus Abraham saya menjagain. Nah, dengan tidak adanya kalau Indra nggak main, ini mau nggak mau sih Oki itu ya. Oki Arista ketemu. Tapi apakah Oki ini akan bisa ketemu Abraham nih dengan kualitas Abraham ya? Kualitas Abraham tinggi, kita tahu kan dia kualitasnya sekelas Abraham tuh udah tinggi. Iya, mesti di match up dengan pemain yang juga punya pengalaman. Masih ada lagi Widi. Widi lagi. Ini kan calon kandidat most improved player ya gitu. Widi tuh gila tuh.
kalau gue sih bilang Widi tuh gokil, tahun ini gokil. Ya. Defense-nya, offense-nya dia punya gairah buat main, semangatnya luar biasa sih. Dia offense dan defense kan? Offense dan defense. Terus udah gitu ada Mejoni. Nah, Mejoni. Ini bingung nih, Mejoni, Agassi. Lokalnya merata nih. Iya, lokalnya belum merata, lagi Oki. Oki, jelas. Belum lagi Oki. Brother kita. Iya. Brother West Bandit Oki. Tapi Oki gimana nih? Pokoknya minitnya masih dikit sih. Yang gue sayangin sama coachnya Aspak itu Oki. Minitnya Penembak padahal dia ya. Iya, minitnya masih dikit. Cobalah coach dimainin lebih banyak. Lo ngomong ke kiri gitu ya? Gue coba lihat di blok A lah Oki main. Coachnya nggak ngerti bahasa Indonesia. Oh iya. Dan Translate ya nanti. Dan tapi belum ini masih ada di situ Vincent baru mau main lagi belum? Kan baru sembuh. Masih banyak pemain antriannya. Nah, kalau kita lihat dari gitu secara match up gitu kan di atas kertas, gue bukan mau menduluin ya nanti haters jangan inin gue kalau gue salah, tapi maksud gue gua aja. Maksud gue berarti mungkin kita sama-sama sepakat sebenarnya kalau di atas kertas mestinya Setapak diunggulkan 2-0 ya. Ya tapi kalau kita 2-0 malah lu bilang. 2-0. Nah, tapi biar seru sebenarnya gimana caranya yang kita bahas nih, gimana caranya Pasifik ngalahin Setapak? Pasifik harus ngelambatin Aspak. Sama kayak game kemarin. Iya. Contoh ya mungkin defense-nya di zone. Aspak kan kalau di man to man dia gila itu, mobile-nya semua bergerak segala macam kan. Kalau di zone mungkin mereka akan jadi terpaku di posisi kan, passing eksekusi. Ya harapannya itu dong, karena jadi itu memperlambat. Sorry gue nanya nih, kemarin Aspak sama si Pasifik berapa sih? Di seri regular ya? Oh menang semua. Menang semua. Gitu. Tapi kalau lu main zone gitu, kalau misalkan zone biar lambat maksudnya kan? Biar lambat. Sambil berharap ya udah kalau Setapak pemainnya shooter dan nembak, jangan masuk Tuhan, jangan masuk gitu doang. Nah itu dia coach yang gue bilang yang gue pikirin coach. Kalau lu bilang main zone, takutnya Mejoni, iya dibombardir ya gitu. Mejoni, Caleb, semua itu shooter. Gue tahu Oki kalau dimainin, shootingnya udah pasti, aduh. Itu bantu doa, mau nggak mau bantu doa. Serba salah sih coach ya. Serba salah. Ya kalau ya defense salah satunya harus diperlambat atau ya switch karena pasti ngejar mereka main ala Setapak gitu kan, hand off, pick and roll, hand off, switch. Bisa nggak kalau soal switch itu pemain-pemain ini? Itu akan jadi berat karena Aspak tuh sabar untuk nunggu sampai ada mismatch. Jadi mereka akan mempergunakan 24 detik sampai habis, sampai ketemu mismatch atau pemain yang benar-benar kosong. Iya benar. Itu yang bikin capek jadinya. Ball movementnya bagus sih Aspak. Itu gue suka dari si pelatihnya sekarang. Ya susah juga kalau gitu ya. Iya berat, makanya memperlambat. Kalau gue sebagai pelatih gue akan zone. Karena Aspak kan kalau nggak mau jadi passing banyak, walaupun memang resikonya bakalan hujan 3 point pasti itu. Iya pasti. Ya paling ya doa aja lah. Udah. Jadi lu offense, abis itu lu balik cepet-cepetnya untuk lakuin defense. Gitu. Jadi udah jangan stop atau delay the game cuma 1-2 orang untuk. Jangan deh gitu. Itu jangan. Kecepatan Widi bawa bola ke depan malah akan jadi repot kalau di stop gitu. Caleb juga tenang banget kan, tenang. Ngadepin zone gitu. Iya. Caleb juga pintar sih menurut gue ya. Ya tapi ya itulah gimana lagi ya. Tapi ini kan semifinal, lo tau. Soal mental gimana sekarang? Nah, sekarang mental balik lagi Setapak punya mental juara juga kan. Tim papan atas gitu kan. Ya sama SM Satria Muda juga, sama Pelita Jaya juga sebenarnya. Jadi ya Setapak mental udah pasti. Sekarang Pasifik masuk. Ya dengan playoff di mereka bisa ngalahin calon juara juga kan, Pelita Jaya. Berarti mental dia juga udah cukup bagus kan. Tapi yang dihadapi ini beda permainan, beda game, beda situasi lagi. Mereka harus adjust juga dengan Setapak. Di regular mereka kalah juga kan. Itu yang jadi beban mereka juga. Tapi pasti Pasifik mati-matian nih coach. Karena dia udah di semifinal pertama nih ya. Semifinal pertama. Gue yakin pasti Pasifik mati-matian. All out mati-matian. Nah, gue dari Aspak nih, asal jangan anggap remeh Pasifik, mereka pasti bisa ambil. Kalau mereka anggap remeh, Pasifiknya pasti mainnya all out, nothing tulus dia main.
jangan sampai kepleset gitu Iya, sih. betul. Ya karena apa aja bisa terjadi di basket Iya, ya kan. Betul. Balik lagi bola itu bulat kan. Bola itu bulat. Semua Kalau bisa kotak terjadi. nggak basket. Kalau kotak, Main dadu. kalau kotak muka orang Batak. Kotak semua. Oke, seru coach. Ya itu dia hasil analisa kita ya. Ya, Berarti ya sebenarnya dari kertas berarti Setapak diunggulkan. diunggulkan. Lu juga Iya, mikir gitu ya? Gue setuju. Oke. 2-0. Ya itu pembahasan kita guys tentang Setapak versus Pacific Cesar. Kita tunggu komen-komen lu pada di YouTube dan juga di komen di Instagram @westbandits dan jangan lupa subscribe, oke? Here, when you can see the basketball from the bigger perspective, for the love of the game.